Halo, maaf ya terlambat. Biasa hari Sabtu Minggu suka banyak ini itu. Siapa aja yang udah datangnya? Ada Asma, Fahri, Nada, Nadia, Fatimah. Ntar aku belum nyarain. Gimana? Ada yang udah selesai yang kemarin? Sesi 4 ceritanya? Udah pada Udah, selesai? udah Kak. Oke. Kak Sabira mana ini? Tolong jawab chat Nah, aku dong. Tolong jawab chat aku. kenapa? Itu yang kelas Joyful English itu kapan? Hmm, Oke. Aku share screen ya. Ada kesulitan nggak dalam nulis yang kemarin? Walaupun udah curi start, tapi mungkin aku berpikirnya agak lama, Kak. Oh gitu. Iya, sama. Mikir dulu ya ceritanya ya. Mana nih? Aku kok nggak bisa. Ini dia. Oke, yang ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima Sore, kasih Kak. Sore, Kak. udah nunggu. Maaf telah 3 menit. Oke, jadi kali ini kita lanjutin untuk cerita kita. Udah mau habis nih. Udah tinggal sesi 5 sama sesi 6 ya. Ya, sesi 5 ini kita masih petualangan. Nanti sesi 6 baru kita bisa pulang ya. Oke. Nah, jadi sesi 5. Bentar, Kak. Bisa boleh minta linknya? Oh iya, bentar. Aku kasih di Zoom passwordnya writing 5 ya kalau nggak salah. Oke, em, jadi kemarin tokoh kita itu udah dikejar-kejar sama suku pedalaman di dalam hutan. Nah, sekarang mereka nyampe lah di kota bawah laut ya. Jadi ini petualangan di bawah laut ceritanya. Portal membuka di langit, mereka jatuh dan tercebur ke laut ya. Tidak ada daratan, badai sedang menghantam dan gravitasi yang berat menarik mereka ke dasar laut. Nah, instruksinya pilih tokoh kamu yang ceria dan dia orangnya optimis. Ya, salah satu aja. Terus tugasnya ceritakan kejadian saat mereka tiba. Apakah yang tokoh kamu rasakan? Apakah jangan-jangan ada nih tokoh yang nggak bisa berenang gitu ya? Atau mereka terpencar gitu kan? Begitu nyemplung ke laut, yang satu ke bawah arus ke sini, yang satu ke bawah arus ke sana gitu kan? Terus gimana reaksi si tokoh kamu yang ceria gitu? Apakah dia tetap ceria atau dia ketakutan terus atau mungkin dia coba tenang dan menyemangati teman-teman. Terus apa yang rombongan mereka lakukan ya? Tulis dalam 1 sampai 3 paragraf. Oke, jadi kita langsung saja supaya waktunya dapat ke kemarin itu aku si Budi, Ani sama Susi ya. Yang ceria mungkin Ani aja deh. Oke, Ani Kalau pemimpin tokohnya boleh, Kak. boleh. Ini aku kan si Ani kan pemimpin tokohnya nih. Yang tadinya dia pemimpin nggak apa-apa kan satu orang bisa punya beberapa sifat gitu ya. Tiba-tiba tiba-tiba mereka terjatuh. Terus gitu kan. eh di bawah mereka laut sedang bergejolak. Ani berpegangan erat, pegangan erat
pada Budi dan Susi. Namun eh, tangannya terlepas. Susi berteriak ketakutan. Ani, Ani, tolong, aku nggak bisa berenang. Waduh, si Susi ternyata nggak bisa berenang, guys. Ani langsung eh, kaget. Dia tidak menyangka Susi tidak bisa berenang. Berenang. Biur, gitu kan. Mereka eh, apa namanya masuk ke permukaan laut. Pegangan Ani dengan Budi juga terlepas. Bud, Budi, itu si Susi dekat kamu. Tolongin, dia nggak bisa berenang. Beratap. Budi langsung berpaling menuju Susi. Susi apa tenggelam. Dia megap-megap berusaha eh, berusaha berenang ke permukaan tapi tidak berhasil. Ani segera mengejar. Gimana nih? Aku nggak bisa lihat dia, gitu ya. Seru Budi. Dia mencoba menyelam, lalu kembali ke permukaan. Gelap banget. Ani berdebar, jantung Ani berdebar kencang. Susi tenggelam. Aduh, gimana dong nasibnya? Dia lalu eh, berenang ke tempat terakhir Susi kelihatan. Pandangan mereka tertutup angin dan hujan kencang. Di bawah permukaan, air keruh dan gelap. Tidak terlihat apa-apa. Dah, sampai situ dulu deh. Dia tenggelam. Nanti dilanjutin di yang kedua. Oke, itu ceritanya si Ani. Oke, kamu lanjut ya dengan cerita kamu.
Oke, kita lanjut ya. Masih pada nulis. Aku klik next step ya. Oh, Fahri udah. Kita nggak akan pulang, kata si Kunigami. Ini kan laut ya. Tidak, aku tidak berenang. Tidak bisa berenang. Oh, si Kaiser yang nggak bisa berenang. Oke, jangan takut teman-teman. Nah, ini dia nyemangati teman-temannya ya. Oke. Kalau The mau diedit lagi crushing. boleh kan, Kak? Ya, boleh. Nanti diedit lagi. Sekarang di komen dulu aja, submit komen. Oke, the crushing depths. Badai menghantam lautan. Angin bertiup kencang, hujan membasahi bumi. Nah, gravitasi yang aneh menarik mereka dengan kuat ke dalam pusaran air pasang. Semakin dalam ke dasar laut. Mereka pun panik ya. Nah, ini kan jadi apa? Ada pusaran air gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lagi naik kapal tuh nanti akan jadi muter-muter di sini dan nanti ada sampai ke bawah sini gitu ya. Nah, tugasmu adalah gambarkan suasana itu, misalnya kanan air, udara yang menipis, gelap, susah bernapas gitu ya. Apakah ada anggota kelompok yang kritis? Nah, kayak si tadi si Susi kan kritis tuh karena dia tenggelam. Apakah si ceria masih optimis? Nah, menggunakan metafora dan simile untuk emosi ya. Jadi perumpamaan itu bisa berguna untuk menggambarkan perasaan yang intens ya seperti putus asa atau ketakutan gitu. Jadi kita tuh menggambarkan perusahaan perasaan dengan perumpamaan sesuatu gitu. Seperti apa rasanya gitu. Misalnya harapan terasa seperti gelembung udara terakhir yang meletup di permukaan gitu. Atau mungkin ketakutan merayap di dada dengan dingin seperti tentakel ubur-ubur. Nah, itu kita menggambarkan perasaan dengan sesuatu yang bisa kita bayangkan gitu ya. Nah, ini membantu pembaca memahami kedalaman emosi tanpa harus menceritakannya secara langsung. Oke, aku lanjutin tadi dia ini ngapain nih? Oh ya, dia tertarik ke dalam ya. Oke. Tak disangka mereka terjebak dalam pusaran air di laut. Badai semakin memburuk. Ani kedinginan. Ya basah kuyup ya iyalah kuyup. Terus Budi juga terlihat apa namanya terlihat ketakutan. Ani gimana ini si Susi? Apa yang harus kita bilang ke orang tuanya? Bilang ke orang tuanya. Tanya Budi pelan aja deh. Hmm, Ani tidak tahu bagaimana harus menjawab. Di bawah sesuatu terasa menarik kaki. But, ini agak aneh deh. Kamu merasa berat nggak sih gitu? Tanya Ani. Em, Mereka terombang-ambing dalam apa namanya ombak yang semakin besar. Ombak itu membentuk pusaran air yang apa namanya semakin lama semakin dalam. Kita terjebak, duh, jebak seru Budi. Dia mengamati ombak di sekitar mereka. Ani memegang tangan Budi erat-erat. Eh, Bud, aku tertarik. Aku tertarik. Aku terperosok nih. Perosok ya di dalam laut. Terperosok ke dalam. Seru Ani.
apa namanya, ombak kencang menariknya jauh dari budi gitu. Mereka tidak bisa melawan gaya gravitasi yang aneh. Nah itu, tubuh Ani mulai mulai tenggelam. Dia berusaha naik, tapi seperti ada tangan kencang yang menariknya ke bawah. Blup, 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 blup. Dia pun tenggelam, ikut tenggelam. Budi, ya gitu lah. Oke, komen. Lanjut, lanjut. Aku lihat punya. Oh, ini punya Asma. Setelah menyusuri jembatan gantung, tiba-tiba mereka jatuh tercebur ke dalam sebuah laut. Ah, tolong teriak. Ah, Aira. Kita masuk ke laut. Seva. Oke. Tenang guys, ini lautnya nggak dalam kok. Ini semua sudah ada kita. Alhamdulillah nggak dalam-dalam amat. Oke. Oke. Hafsah, udah dapet ya linknya ya, yang aku tulis di chat. Apa mungkin baru masuk ya? Copy link, password, writing 5. Oke, udah belum? Udah belum? Siapa yang udah? Aku tunggu 1 menit lagi ya. Oke, kita next ya. Nextnya, nah, A Glimmer in the Abyss. Di tengah kegelapan, mereka melihat cahaya aneh yang misterius di dasar laut. Nah, ini dasar laut ceritanya ya. Ada bangkai kapal yang tergeletak di dekat sebuah reruntuhan kota kuno yang tenggelam dengan karang yang bercahaya. Nah,
Ternyata di dalam laut ada cahayanya setelah dia jatuh sampai ke dasar ya, which is itu jauh jauh. Terus ada perisai bom yang melingkupi tempat tersebut. Jadi ceritanya di kota bawah laut itu dilindungi oleh perisai dom itu. Nah, tugas kamu deskripsikan penemuan tersebut dari sudut pandang si ceria. Bagaimana cahaya itu mempengaruhi suasana kelompok? Apakah mereka jadi apa namanya? Jadi oh iya, ternyata itu ada tempat berlindung gitu ya. Atau justru itu tempat yang berbahaya. Nah, gimana respon si teman-teman? Ani terbawa sampai ke dasar laut. Di sana dia melihat sebuah kapal, reruntuhan kapal ya, reruntuhan kapal yang tenggelam. Di dekat kapal tersebut ada sebuah kota aneh, terlihat seperti kota bawah laut yang dilindungi oleh oleh apa namanya perisai transparan. Ani ingin memanggil Budi, tapi dia takut menelan air. Terus dadanya semakin sesak karena tidak bisa bernapas. Apa? Pandangannya kabur. Dia juga tidak melihat Susi. Untungnya Budi ada di dekatnya. Ani segera menarik tangan Budi untuk menuju ke arah kota itu. Budi menggeleng tanda tidak setuju. Dia menunjuk ke arah lain, sepertinya ingin mencari Susi dulu. Tapi bagaimana kalau ternyata Susi sudah eh, jatuh ke kota bawah laut itu? Ani yakin di sana mereka akan menemukan Susi. Dia menarik Budi berenang ke arah kota bawah laut. Oke, komen. Oke, oh, udah banyak yang kirim ya. Aku bacain deh. Hanif, saat mereka ke portal, mereka terhisap dan terlempar ke laut. Jur, ingat pelajaran renang. Nggak terlalu dalam kok, tenang aja. Nanti malah tenggelam beneran, katanya. Oke, Fahri. Tiba-tiba angin kencang berembus dan Isagi dan teman-teman terbawa pusaran air yang sangat kencang. Tolong, aku nggak bisa berenang. Aku juga nggak bisa menuju daratan. Tapi kita seperti ditarik ke bawah laut. Oke. Jangan menyerah guys, kita harus bertahan. Oh, si Isagi ini ya, yang ini ya, yang optimis ya, yang ceria dan optimis. Oke, terus Nadia. Portal membuka di langit. Mereka jatuh dan tercebur ke laut. Ya Allah, sekarang bajuku basah kuyup. Bukan hanya kamu, katanya. Kalau kita di dalam laut, nggak tahu nih, setiap kita mau masuk ke portal selalu muncul di tempat yang aneh. Oke. Kok kita masih bisa bernapas? Itulah pertanyaannya, saudara-saudara. Terus Asma saat ingin menyelamatkan diri, petir berbunyi dengan keras. Akan datang badai. Oh, Oh, belum tolong. selesai, Kak. Iya, ya, nggak apa-apa. Aku cuma bacain aja. Terus Hafizah dan Aisyah keluar dari portal dan terjatuh ke laut. Mereka tidak bisa berenang. Waduh, di permukaan air sangat gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Oke, Afrin.
Oh, ini yang sesi kemarin ya. Setelah bertemu kembali, berbinya sepertinya kucing anggota kelompok kita sekarang. Boleh juga nih, apa, mengadopsi kucing di tengah-tengah ini, tengah-tengah dunia lain. Oke, Rowan tebas maksimal. Jawaban pertanyaan pertama adalah janji. Ihi, janji bisa ditepati. Oke, ini apa? Oh, Hanif ya. Oke, mereka tertarik gelombang badai. Oke, em, aku tunggu 1 menit. Habis itu kita lanjut. Miss mau nanya, pusaran air pasang itu apa ya? eh Kayak ini loh, kalau di laut itu kayak dia tuh membentuk lingkaran gitu. Lingkaran terus kayak semakin semakin apa? Kayak ini loh kayak tornado tapi di dalam laut Oh, gitu. oh namanya pusar apa tadi? Pusaran air. Oh ya, pusaran air. Oke. Ah, ah. Whirlpool. Itu beneran ada sih kalau di perairan yang ini apa? Perairan yang berbahaya ya. Itu tuh ini ada kayak pusaran air gitu. Kadang sampai berapa jam gitu. Nah, kalau di kapal sih selama selama pusarannya itu nggak narik sampai ke bawah, dia cuma muter-muter aja di situ gitu. Tapi kalau misalnya pusarannya sampai menarik ke bawah ya dia bisa tenggelam juga. Oke, kita next. Next ke, nah, ada Abang Cumi. Saat mereka mendekati cahaya kota bawah laut itu, seekor monster gurita raksasa muncul dari kegelapan, tertarik oleh kehadiran mereka. Gambarkan kemunculan makhluk itu dan bagaimana dia menyerang. Bagaimana si ceria yang biasanya menghindari konflik harus menghadapi ancaman? Apakah dia mencoba mengalihkan perhatian atau justru membeku ketakutan? Dia mungkin merasa bersalah karena telah membawa teman-teman ke dalam bahaya. Ya, menulis adegan ketegangan dan ancaman. Nah, untuk membangun eh ketegangan nih apa ya bahasa ininya? Pacing itu kecepatan. Oh, tension, tension. Story tension ya. Untuk membangun ketegangan, gunakan deskripsi yang mengancam. Misalnya suara yang tidak menyenangkan meski di bawah air dan reaksi fisik ya. Sensasi bahaya yang semakin dekat. Misalnya bentuk raksasa itu muncul dari kegelapan, matanya bersinar seperti luar bulan di dasar laut. Ini sebenarnya nggak mesti gurita ya. Misalnya kamu mau makhluk lain juga bisa gitu. Mau putri duyung atau mungkin apa Neptunus atau apa itu boleh aja. Ini cuman contoh aja ya. Oke. Eh, Kaget banget, saat Kak. kenapa? Kaget banget. Hmm, ada jump scare-nya ya. Saat Ani melewati apa, bangkai kapal yang berada di dasar laut, tiba-tiba sesosok raksasa muncul.
Em, tangannya, oh, tangannya sih. Terus sosok gurita raksasa muncul. Tentakelnya bergerak ke segala arah, menghalangi jalan mereka. Pegangan ini terlepas. Dia dan Budi terpencar. Ani berenang ke arah kiri, sedangkan Budi ke arah kanan. Nah, bruk, gitu kan. Tentakel gurita itu memukul, memukul eh, dan menghantam dasar laut. Terus pasir beterbangan, membuat apa namanya, pandangan Ani terhalang. Ani mengelak, hampir terkena pukulan itu. Dia segera berenang ke arah yang berlawanan. Di kejauhan, samar dia melihat Budi berenang ke suatu tempat, tempat di samping kapal. Ani lalu melihatnya. Eh, Susi terbaring di samping karang yang bercahaya. Susi gitu kan. Ani ingin apa namanya, mendekati mereka, tapi si monster gurita itu sepertinya mengamuk. Budi sudah berhasil mendekati Susi gitu ya. Ani lalu menyadari bahwa eh, dia harus mengalihkan perhatian Gurita dari Budi dan Susi agar mereka bisa kabur ke arah kota. Ani lalu eh, berenang ke balik kapal. Gurita itu mengikutinya. Aduh, dikejar gurita. Ani masuk ke sebuah jendela yang gelap, lalu mencari apa, jalan keluar. Gurita itu mengulur mengulurkan tentakelnya hampir mengenai badan Ani. Ani mencopot eh, sesuatu benda yang tertempel di dinding kapal dan mengulurkannya ke si gurita. Saat gurita itu meraih benda tersebut, Ani pun berenang menjauh. Dia berenang secepat mungkin mengejar Budi dan Susi yang sudah mendekati perisai kota bawah laut itu. Dah, eh, nah, betul. Komen. Oke, jadi dia eh apa, berusaha membuat supaya si gurita itu tidak mengejar Budi sama Susi ya. Dia mengorbankan dirinya. Tapi ternyata dia bisa berhasil lari. Oke, kamu nulis, aku bacain yang udah bikin. Fahri, mereka menyelamatkan kaisar ke dasar laut, seperti ada bangkai kapal. Oke. Em, kita ke sana Kunigami, sepertinya ada cahaya. Oke. Siapa tahu bisa masuk. Oke. Ini siapa nih? Samuan.
Zaya, Quentin, dan Mina jatuh di dalam dimensi laut. Mereka jatuh di atas kapal kayu. Oke, kan kamu tidak bisa berenang. Kita harus cari daratan. Kalau enggak, kita bisa jatuh ke air. Oke. Asma, setelah terbawa arus sampai ke dasar laut, Laila melihat sebuah bangkai kapal. Di dekat bangkai kapal tersebut ada peti emas. Waduh, jangan-jangan ada harta karun lagi nih. Ada sebuah kerajaan yang telah punah. Oke. Di depan mereka ada air terjun. Oh, ini Afrin ya. Percikan airnya mengenai kelompok. Sekarang kita kemana nih? Oh, ini yang kemarin. Oke. Nadia, hujan lebat turun. Sepertinya hujan turun. Untung kita berada di dalam air. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang aneh. Ada tornado di dalam air. Oke. Hanif sepertinya sekian lama pingsan karena tenggelam. Mereka pun terbangun. Andre bangun, salat subuh. Nggak ada deh, nggak ada salat subuhnya. Andre ternyata masih pingsan. Oke. Aku lanjut aja ya. Aku tunggu 1 menit lagi deh. Sampai 16.40. Kansa, Kansa kalau mau yang, iya, kalau yang keempat, itu linknya. Kalau yang kelima, ini ini untuk pertemuan hari ini. Passwordnya writing 5. Oke, belum 16.40. Lapar, guys. Siapa yang udah lapar? Aku lapar dari Waktunya. tadi siang, Kak, soalnya puasa. Iya. Asma, tapi udah bentar lagi ya. Kan kamu di ini kan? Di Iya, Wita. Eh, iya sih, Kak. bener kan Wita kan? Iya, iya. Bentar lagi. Yeay. Aku masih 1 jaman. 1 jam lebih. Oke, next step ya. Eh, a sacrifice of hope. Oh, ini ternyata aku udah nulis melebihi yang tadi. Untuk mengalihkan perhatian, monster gurita atau membuka jalan menuju ke kota bawah laut, si ceria harus membuat keputusan sulit atau mengorbankan sesuatu yang berharga. Deskripsikan keputusan apa yang diambil oleh si ceria itu. Apakah dia menyerah dan bagaimana reaksinya? Apakah mereka bisa selamat? Ternyata aku udah menulis lebih dari yang itu ya. Ya udah aku nulis lanjutannya aja waktu si Ani Tapi kalau berenang. guritanya berteman gimana, Kak? Ya boleh berteman terus mereka bawa gitu ke kota bawah laut. Ya boleh aja. Ini kan cerita kamu, jadi kamu bisa ganti kok. Nggak mesti sama ya. Ani lalu menghampiri Budi. Budi tampak kewalahan membawa Susi. Mereka berusaha berenang secepat mungkin, tapi rasanya semakin sesak karena tidak bisa bernapas. Mereka sampai di perisai kota. Ani lalu menyentuh tangannya ke permukaan perisai tersebut. Perisai itu lalu membuka sedikit jalan. Dengan lega, mereka buru-buru masuk ke sana. Di dalam kota itu, ternyata mereka bisa bernapas.
Ternyata ada udara dan mereka bisa bernapas. Eh, Perisai itu menutup saat persis saat gurita raksasa itu mengejar dan menghampiri mereka. Karena kesal, gurita itu memukul perisai. Tapi ternyata perisai itu cukup kuat, kutak lagi kuat, dan tidak pecah. Oke, Phew, gitu kan. Eh, ya ampun, hampir aja kita kena makan, kemakan, kemakan oleh gurita. Seru Ani sambil terengah. Nah, eh, tapi ini Susi gimana? Dia udah apa pingsan gitu ya. Tanya Budi khawatir. Dia meletakkan Susi di eh, tanah lalu memeriksa kondisinya. Ani membantu dengan memberikan napasan buatan. Napasan buatan. Tak lama, Susi terbatuk dan memuntahkan air. Alhamdulillah, seru Budi. Ani lalu memeluk Susi yang menangis karena takutan. Tenang aja, Susi. Kamu udah selamat. Kita udah sampai di dasar laut. Kita bawah laut. Oke, komen. Oke, aku bacain yang udah. Punya ini Fatimah ya. Aduh, aduh. Portal menjatuhkan mereka ke dalam laut. Hujan deras turun. Berpegangan tangan, dia mau tenggelam. Oke, sini pegang aku aja. Ini namanya Cikita. Cikita, oke. Mereka panik karena Elara tenggelam. Ketiga teman itu mencoba untuk mendayung ke pulau yang mereka kira ada, tapi ternyata cuma batu. Waduh, ini bukan pulau, ini batu doang gitu ya. Terus dia bilang temannya, jangan teriak-teriak Zaya, kita jangan panik, kata si Mina. Tiba-tiba kapal mereka patah dan mereka jatuh ke laut. Wah, oke, Fahri. Setelah mereka masuk ke dalam kota kuno, mereka melihat sesuatu seperti kraken. Oh iya, iya, benar-benar. Ada kraken. Kita harus mengalahkannya agar bisa keluar dari tempat ini. Oke. Ide bagus, aku akan menarik perhatiannya. Di bawah itu ada panah kita pakai untuk menyerang si kraken. Oke. Oke. Oh ini Lola ya. Mhm. Terus ini Asma saat sedang melihat kerajaan tiba-tiba Seva melihat sesosok makhluk besar. Apa itu? Gurita raksasa. Nama kamu siapa? Boleh kenalan? Aku manusia. Kok kamu bisa ngomong? Akhirnya Andre tersadar setelah 10 menit. Kita di mana nih? Nggak tahu. Yuk kita explore dulu. Terus ada si gurita kan. Oke. Hafiza dan Aisyah mendengar suara petir yang berbunyi keras. Ada badai. Terus tiba-tiba mereka terjatuh dan terbawa pusaran air. Oke. Oke, good. Aku tunggu. Hmm,
1 menit. Ini tinggal lanjutin yang tadi aja ya. Ini berapa sih? Oh, 55. Oke. Sabira nulis juga nggak, Sabira? Yes, Kak. Hmm. Kak Syabiro, Di- tolong itu jawab chat Iya aku. nanti di nanti ya, Mas. Pakai tokoh yang mana nih, Sabira? Bikin yang baru, Not making a new one, but using kayaknya the old one. I know who. Jangan-jangan bikin fanfic nih. No, totally not a fanfic. Oke. Ya, oke. 16:48. Lanjut ya. Ini udah yang terakhir kayaknya. Habis ini selesai. Current of change. Nah, sebuah arus bawah laut yang kuat membawa mereka menjauh dari bahaya memasuki kota. Gambarkan mereka terbawa arus meskipun masih dalam bahaya. Si ceria merasa lega karena dia memahami sesuatu yang baru, yaitu harapan bukan berarti tidak ada rasa takut, melainkan kemampuan untuk terus maju di tengah rasa takut tersebut, ya. Dia melihat ke arah teman-teman dan menyadari bahwa dia nggak sendiri. Oke, akhirnya mereka menemukan sebuah portal di dalam kota tersebut. Tema dan resolusi parsial. Parsial itu maksudnya sebagian ya. Temanya ini kan sebenarnya menemukan harapan di tengah keputusasaan. Nah, ini dieksplorasi melalui perjalanan emosi si tokoh yang ceria ya. Meskipun mereka belum bisa pulang, ada sedikit resolusi bagi konflik internal tokohnya bahwa harapan itu bukan sekedar jadi orang yang positif aja, tapi juga bertahan dan beradaptasi. Oke. Aku ceritain mereka eksplorasi kota tersebut aja ya. Eh, Ani lalu membantu Susi bangun. Ani, aku lapar banget nih. Kenapa tiba-tiba ada komentar Budi? Aku juga, tapi gimana dong? Kan perbekalan kita kemarin udah dicuri sama suku pedalaman itu, kata Susi. Sabar ya teman-teman. Aku tahu kita semua capek. Tapi yang penting kita masih bersama. Jangan sampai dipencet lagi ya. Em, aku yakin kalau kita berusaha bersama, nanti ada jalan keluar. Ani berusaha membesarkan hati teman-temannya. Nanti kita coba cari pohon buah-buahan. Buahan. Loh, emangnya ada pohon buah di dasar laut? Tanya Budi. Ya, nggak tahu, tapi mungkin aja kalau kita bisa keluar dari sini, bakal ada eh, pepohonan atau makanan, kata Ani. Nah, eh, itu eh, ada tulisan apa ya? Tunjuk Susi mendekati sebuah bangunan yang sudah runtuh. Bangunan itu
tampak seperti aula besar yang terdiri dari beberapa pilar. Di tengah pilar itu ada tembok yang bertuliskan eh, bahasa aneh. Seperti biasa, Susi yang pintar itu lalu mencoba menganalisanya. Ada portal di balik cermin, seru Susi. Cermin? Di mana tuh? Emangnya di sini ada cermin? Tanya Budi. Budi, eh, mereka pun segera mencari cermin yang dimaksud. Kita berpencar enggak nih? Tanya Budi. Janganlah, nanti takut kesasar. Udah kita bareng aja, kata Ani. Mereka menyusuri gedung-gedung yang terbengkalai, lalu melihat sebuah gedung yang masih lumayan bagus. Di dalamnya ternyata ada ruangan yang dipenuhi dengan cermin. Di tengah ruangan itu ada portal putih yang bersinar dan mengeluarkan energi. Itu dia, seru Susi. Ayo teman-teman, berpegangan tangan, berpelukan, berpegangan tangan, kata Ani. Mereka pun bersama-sama memasuki portal itu. Oke, the end. Oke, aku bacain. Kraken itu masih mengejar mereka, tapi mereka tidak tahu kalau dikejar. Teman-teman, aku dapat ikan besar. Kalian mau nggak? Mau. Oh iya, benar juga ya. Mereka sebenarnya bisa ngambil ikan buat makan ya. Terus, eh, oh si krakennya mau bicara sesuatu. Kalian harus memberikan ikan itu. Oh iya, iya benar-benar. Ikan-ikan itu agar bisa pulang. Baiklah, ini kraken rakus. Si krakennya rakus. Oke, Afrin. Kelompok arwan tiba-tiba berada di lautan, laut berombak, buih lautnya terlihat. Di bawah mereka biru gelap, sepertinya laut ini sangat dalam. Wah, bagus ya deskripsinya ya. Enak aja main manjat mentang-mentang alergi air. Oh, ini si kucing ya. Namanya Ink. Oke. Sejak kapan bisa berenang? Iya, aku kan gak bisa berenang. Gimana deh? Asma, aku lapar nih. Boleh nggak aku makan kamu? Wah, jangan. Bercanda. Sampai ketemu lagi, kata si gurita. Farhan tersadar melihat sekeliling dan melihat gurita raksasa mengejar kedua temannya. Aku punya ide, katanya. Oke, mereka pun mengeluarkan, oh si Farhan mengeluarkan ponsel dan melempar ke belakangnya gurita. Oh ya benar-benar. Dia men-set timer 1 detik dan suara ponselnya menarik perhatian gurita dan membuat pergi dari domnya. Oke. Ya, berarti handphonenya rusak dong. Hilang. Nanti beli lagi ya handphonenya ya. Terus Nadia. Mereka lari sekencang mungkin, tapi ternyata tarikan pusaran air itu terlalu kuat. Oke. Mereka terbanting ke dasar laut. Saat dia melihat ke belakang, ada bangkai kapal yang besar. Mau coba masuk, mungkin itu kapal Titanic.
Ini yang bacain ini nih, nambah-nambahin fakta yang tidak ada. Terus siapa ini? Someone. Mereka masuk ke portal, ternyata bukan jalan pulang. Kapan kita istirahatnya gitu ya. Ini yang mana? Oh, ini sesi 4 ya. Oh, ini Kansa tadi ya. Oke. Oke. Tuh, kamu tulis ending dari ceritanya, which is mereka menemukan portal baru. Nah, nanti yang berikutnya kan sesi 6 ya. Sesi 6 itu berarti mereka udah menemukan jalan pulang. Jadi, hopefully eh, menjadi petualangan yang lama. Kayak misalnya tuh yang kayak apa pernah nonton atau baca nggak sih yang komik Doraemon apa film ya? Yang dia petualangan ke bawah laut atau kemana gitu. Itu kayaknya ceritanya nggak habis-habis gitu. Banyak banget ininya masalahnya. Udah ketemu ini. Terus tapi akhirnya berhasil. Nah, sebenarnya emang sih kalau kita bikin cerita petualangan itu supaya apa namanya? Supaya menarik, kita kasih banyak konflik di ceritanya gitu ya. Apakah itu ada yang sakit atau misalnya tadi ada yang tenggelam lah, terus atau misalnya terpisah dari rombongan atau mungkin ada yang marahan gitu kan gara-gara kamu segala macam salah-salahan terus akhirnya apa namanya marahan gitu. Macam-macam ya sebenarnya konflik yang bisa kita masukkan ke dalam suatu cerita. Jadi nggak cuman konflik eksternal. Jadi kan konflik itu kan ada dua ya, internal sama eksternal. Kalau internal tuh konflik dengan dirinya sendiri atau enggak ya mungkin sifatnya dia nanti bertentangan dengan teman-temannya gitu ya. Atau konflik yang eksternal. Eksternal tuh ya dari luar kayak misalnya dikejar suku pedalaman lah, dikejar gurita lah gitu kan terus nyasar gitu. Nah, itu semua konflik eksternal. Nah, itu bisa kita tambahin supaya cerita kita itu bisa lebih berlika-liku. Soalnya kalau ceritanya lurus-lurus aja itu nanti orang bacanya, lah cuman gini doang ceritanya gitu. Nah, gitu. Dan enaknya kalau kita udah bikin outline, jadi ini kan sebenarnya outline ya. Apa arahan cerita gitu. Misalnya alurnya seperti apa? Oh, abis dia masuk ke portal, dia ketemu gurita, terus dia masuk ke kota bawah laut, itu namanya alur cerita. Nah, kalau kita udah bikin outline, otomatis mestinya sih bisa lebih membantu kamu dalam menulis. Jadi kayak nggak mikir lagi nanti setelah ini ada apa ya, setelah ini ada apa ya supaya seru ya gitu. Nah, jadi kamu bisa membuat outline dulu sebelum menulis cerita supaya cerita kamu lebih terarah. Kalau udah ada outline-nya, ya seperti ini, langsung dikerjain selama 1 jam juga sebenarnya bisa gitu ya. Cuman memang mungkin nggak sempurna. Jadi maksudnya ya pasti kan kayak buru-buru gitu kan. Nanti tapi bisa diedit. Nah, kalau misalnya kita mau ngedit, otomatis kan ceritanya harus jadi dulu gitu. Kalau ceritanya belum jadi ya gimana bisa editnya gitu ya. Jadi usahakan ceritanya selesai dulu, baru nanti kita perbaiki kalimatnya, kita kasih deskripsi yang lebih banyak gitu. Atau enggak, paling enggak kita rapiin aja lah supaya enggak berantakan tulisannya kan, kasih titik koma, dialog segala macam itu kita kasih ini ya, tanda bacanya. Nah, kayak gitu jadi proses untuk membuat cerita. Ya, hopefully eh, nanti begitu kita udah sampai sesi 6 kamu udah punya cerita yang cukup lengkap dan apa namanya, banyak hal-hal menarik yang terjadi di dalam cerita kamu ya. Oke, em, next step-nya itu sudah selesai. Selamat kamu berhasilkan menyelesaikan satu cerpen lagi. Tolong absen di sini, kasih tahu apakah udah selesai atau belum. Untuk naskah bisa disalin ke Google Docs. Ini diklik aja kamu yang mana gitu ya. Misalnya Hanif, berarti ini nanti kamu buka di sini Google Docs-nya, terus kamu copy paste yang tadi udah ditulis ke dalam sini ya. Ditulis cerita satu, cerita dua, kita kan udah sampai cerita 5 ya. Nanti sampai cerita 6. Nah, kalau udah selesai nanti bisa dicetak ya.
Oke. Um, 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 udah selesai. Fahri duluan nih, Fahri nih. Oh ya, sama ini kalau misalnya kamu mau pakai gambarnya boleh. Atau kalau kamu mau bikin gambar sendiri juga boleh ya. Mau kamu gambar di apa kertas atau mau gambar di tablet gitu ya. Atau mungkin kamu mau oh ini kalau kamu mau ngambil dari internet bisa aja sih. Cuman itu kan untuk keperluan pribadi aja ya. Jadi itu bukunya emang buat kamu aja gitu. Kalau misalnya kamu ambil gambar orang nanti kan nanti dituntut gitu. Itu kan gambar aku, kenapa kamu pakai gitu gitu ya. Atau mungkin ada yang apa mau bikin di AI gitu. Nah, itu pilihan masing-masing aja lah gitu ya. Karena ini juga buku untuk masing-masing sendiri gitu, bukan buat dijual di Gramet kan. Ini sebenarnya kayak dokumentasi latihan kita gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita nulis itu kan nggak mungkin sekali nulis langsung bisa jadi kayak Terelie gitu kan. Kita tuh kayak harus harus latihan dulu gitu supaya nanti kita bisa sebagus mereka gitu ya, hopefully. Nah, seperti itu. Em, kita akhiri dulu sesi kali ini. Kak, Ini mau ada nanya, yang, ah, kenapa kenapa? itu nama aplikasi yang kakak pakai apa? Aplikasi buat gambarnya itu. Ini kalau ini kemarin di Leonardo AI. Oh, Kamu bisa Leonardo. nanti kalau mau tahu aku kasih tahu caranya. eh Boleh di Japri atau enggak kalau semuanya pada mau tahu nanti aku jelasin di ini pas sesi berikutnya ya. Sesi minggu depan. Minggu depan. Oh iya benar-benar. Hari sekarang hari Sabtu berarti hari Rabu Insya Allah. Nanti aku kasih tahu caranya. Di Canva juga ada sih. Kalau kamu punya Canva Pro tuh bisa bikin. Kayak waktu itu kan kita Carivitas bikin apa proyek di Canva Pro itu bisa bisa bikin gambar. Oke, aku stop share. Oke, hari ini kita udah selesai. Terima kasih buat Asma, ada Afrin, Hafsah, Asma, ada Hansa, Lola, Nadia, Nahda, dan Kalisha. Ini tadi juga ada Fahri sama Hanif ya, tapi mungkin udah keluar. Thank you juga Sabira, udah sabar dengan anak-anak di kelas ini. Sampai jumpa insya Allah hari Rabu ya. Terima kasih, dadah, Assalamualaikum. Dalam. Waalaikumsalam, makasih Makasih Miss. aku end Izin record ya, Miss. Kak. Ya. Kak.